Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Sebentar dilihat apakah bisa disambung dengan materi ke-8 atau tidak ya. Nanti Bu lihat. Jadi di pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari tentang ekstraksi fitur tekstur ya, salah satunya itu tekstur berbasis histogram. Kemudian ada juga tekstur lacunarity, ada juga tekstur GLCM. Nah, kemudian setelah kita mempelajari nanti ekstraksi fitur tekstur ini, baru kita masuk ke tahap rekognisinya. Ya, rekognisinya nanti itu kita belajar satu metode namanya equidistant distance ya. Cukup itu saja karena dari situ Anda bisa memahami bagaimana konsep dari pengenalan pola ini pada tahap rekognisinya atau pengenalannya. Ya, setelah pekan lalu kita, pekan lalu bukan ya, 2 pekan lalu kita belajar tentang ekstraksi fitur warna. Nah, sekarang kita bisa mengambil fitur atau ciri dari suatu citra berdasarkan teksturnya. Ya, selain warna kemarin kita juga sudah mengetahui bagaimana cara memperoleh fitur bentuk ya, fitur bentuk. Nah, sekarang tekstur di mana kalau tekstur itu dia terkait dengan pola-pola ya. Jadi kalau citra yang kalian gunakan itu memiliki pola yang berbeda dengan citra yang lain, maka metode ekstraksi fitur tekstur bisa kalian gunakan. Kemudian ekstraksi fitur tekstur ini sudah cukup banyak ya yang mengimplementasikannya di penelitian pengenalan pola citra. Ya, diantaranya adalah pada industri tekstil. Ya, kalau tekstil kan kita mengenal motif-motif kain ya, misalnya kain batik itu tiap daerah pasti berbeda motifnya. Nah, berdasarkan motifnya itu bisa kita klasifikasikan atau membuatkan aplikasi untuk pengenalan motif kain, ya, motif batik kain berdasarkan daerahnya. Nah, begitu juga dengan motif dari mobil, kemudian motif dari karpet, itu juga. Ya, sorry, tiba-tiba keluar. Sampai di mana tadi, Dek? Kita dengar sampai di sini ya. Tekstil. Kenapa Anda aku dengar suaranya kalian ya? Cek sound, ada yang bisa bersuara? Iya Bu, halo Bu. Oke. Ya. Nah, tadi sampai di mana tadi? Motif batik ya, tekstil ya? Halo, adakah yang bisa menjawab? Halo Ibu, iya. Iya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh lainnya dari bidang medis. Nah, ini medis paling banyak ini, ya. Fitur tekstur itu bisa kita gunakan untuk klasifikasi penyakit tertentu. Ya, pernah kan kalian ke rumah sakit terus dapatkan foto toraks misalnya, foto apa kayak itu namanya, ronsen ya, sorry bukan toraks, ronsen, kemudian foto USG, apalagi CT scan. Nah, itu kan selama ini cuma dokter kan yang bisa baca. Nah, ternyata kita dari bidang IT itu bisa kita bikinkan aplikasinya. Jadi, aplikasi yang kita bikin nanti itu aplikasi pengenalan pola citra itu insya Allah bisa menggantikan tenaga medis untuk membantu pasien mengerti dan memahami apa maksud dari hasil CT scan misalnya atau ronsen atau USG yang dia dapatkan dari rumah sakit ya, tanpa perlu keterangan dari dokter lebih lanjut. Nah, jadi itu sudah banyak ya. Contohnya klasifikasi penyakit paru-paru, diagnosis penyakit leukemia, pembedaan tipe sel darah putih dan sebagainya. Nah, kemudian contoh yang lain analisis penginderaan jarak jauh. Ya, contohnya misalnya zaman sekarang itu drone ya sudah bisa kita gunakan untuk
dikoneksikan dengan aplikasi pengolahan citra. Nah, jadi dari drone itu dia bisa mengambil, mengakuisisi citra, misalnya yang dalam bidang klasifikasi area tanah, itu bisa. Jadi dari citra tanah yang dia dapatkan dari drone, itu bisa dia klasifikasikan bahwa misalnya ya tanah ini tergolong tanah suburkah, atau tanah bagaimana ya. Ibu nggak ngerti bidang tanah, jadi bisa kita kenali jenis-jenis tanah berdasarkan dari tekstur tanah tersebut. Nah, bisa juga kita bisa memantau bagaimana hasil pertanian ya, misalnya dari bidang pertanian atau perkebunan ataukah peternakan, itu bisa kita pantau dari drone, tinggal kita ambil citranya, kemudian diolah sedemikian rupa menggunakan aplikasi pengenalan pola, insya Allah bisa memberikan informasi ya kepada user yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kemudian yang bagaimana sih yang dimaksud dengan tekstur itu? Ya, jadi tekstur itu bisa kita lihat seperti ini. Dari polanya ya. Jadi kalau kita lihat ini dia polanya halus, kalau ini polanya kasar, kalau ini dia polanya teratur. Nah, jadi motif lah istilahnya ya. Jadi kalau secara visual, kita secara visual dari manusia sudah bisa membedakan pola atau motif dari berbagai jenis citra, itu bisa kita gunakan ekstraksi fitur tekstur. Nah, kemudian apa itu? Tekstur di kategori tekstur terbagi atas dua, ada tekstur teratur dan ada tekstur tidak teratur. Nah, kalau teratur ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Kalau tidak teratur, ya misalnya ada yang berbentuk lebih besar polanya, ada lagi yang lebih kecil, itu namanya tidak teratur. Ya, jadi biasanya tekstur yang dibuat oleh manusia itu ya, buatan manusia itu cenderung masuk dalam kategori tekstur teratur. Adapun yang tekstur alami, tidak ada campur tangan manusia, itu biasanya termasuk tekstur yang tidak teratur. Nah, yang seperti ini, misalnya di pola-pola pada kayu ya, itu kayu kan terbentuk secara alami. Nah, itu namanya tekstur tidak teratur. Nah, kemudian berdasarkan tingkat kekasaran objek, ya, kalau melalui sentuhan ya, tingkat kekasaran objek, tekstur itu dibagi menjadi dua. Ada mikro, ada makro. Kalau pengulangan polanya itu dia berukuran besar, maka teksturnya dikatakan kasar atau bertekstur makro. Nah, seperti ini ya. Pengulangan polanya berbentuk besar, nah, itu berarti disebut makro tekstur. Kalau pengulangannya kecil ya, berarti dia termasuk mikro tekstur. Nah, kemudian apa lagi? Ya, itu aja ya. Untuk tekstur yang lain tidak terlalu bagaimana Ji. Nah, ini kita lihat contoh yang lain. Ini adalah tekstur teratur yang dibuat oleh manusia. Jadi, biasanya kita lihat di motif-motif kain ya, atau batik, atau di mana yang ada motif-motif teratur seperti ini, itu disebut tekstur teratur. Biasanya dibuat oleh manusia. Ya, adapun tekstur yang tidak teratur, itu biasanya terjadi secara alami. Ya, misalnya seperti ini kayak tumpukan jerami ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat, kalau kita lihat dia berdasarkan bentuk, ini adalah dua daun yang sama. Kalau berdasarkan bentuk, ya, bentuknya seperti bentuk mangkok seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari teksturnya atau motifnya, ini adalah dua daun yang berbeda. Jadi kalau kalian gunakan ekstraksi fitur bentuk, maka itu tidak tepat ya dalam pemilihan metode ekstraksi fiturnya. Tapi kalau kalian pilih ekstraksi fitur tekstur, nah maka itu insya Allah sudah tepat ya. Kenapa? Karena dua daun yang meskipun sama bentuknya ini, tapi bisa dibedakan berdasarkan polanya atau motifnya ya. Nah, kalau ini motifnya dia cuman warna hijau aja ya, seragam warna hijaunya. Tidak ada pola-pola yang lain selain pola bentuk tulang daunnya saja. Sementara kalau yang ini polanya dia atau teksturnya dia, ada yang hijau di sebelah sini, kemudian ada yang hijau muda lagi di sebelah sini, dan ada yang warna selain hijau di sebelah sini.
Nah, jadi kalau kita segmentasi dia atau kita apa istilahnya, kita pre-processing, kemudian menghasilkan nanti citra binar atau citra grayscale, pasti akan memberikan perbedaan fitur di antara kedua citra ini. Nah, adapun bagaimana cara memperoleh fitur tekstur itu bisa kita gunakan 3 cara, ya. Boleh secara yang pertama metode statistik, ya. Kemudian boleh juga secara struktural, boleh juga secara spektral. Ya, kalau statistik ya, biasanya menggunakan rumus-rumus yang ada di statistik, ya, kayak kemarin yang sempat kita pelajari di ekstraksi fitur warna, ada namanya mean, ya, mean, kemudian ada lagi skewness, ada juga varians dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan metode statistika juga dalam perolehan teksturnya. Kemudian untuk metode statistik itu yang termasuk ke dalamnya itu adalah ada GLCM, gray level, gray level co-occurrence matrices, ya, atau matriks kookurensi untuk citra keabuan. Nah, kemudian ada juga metode Tamura. Nah, itu contoh untuk metode statistik. Adapun metode struktural itu contohnya shape grammar. Nah, kemudian untuk metode spektral contohnya itu yang bermain pada domain frekuensi spasial, ya, bukan dari citranya kita ambil nilai fitur matriksnya, tapi dari nilai frekuensi dari citra tersebut, seperti itu. Di antara metodenya itu ada namanya domain Fourier, ada Gabor, ada filter Laws. Ya, yang akan kita pelajari itu yang hanya berada pada metode statistik aja, ya. Ada GLCM, ada juga histogram, ada juga lacunarity. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, namanya ekstraksi fitur berbasis histogram. Nah, histogram itu adalah diagram batang, ya, diagram batang dari frekuensi nilai intensitas pixel yang berada pada suatu citra. Ya, misalnya kita lihat seperti ini. Ini ada tekstur halus, histogramnya itu seperti ini. Nilai pixelnya ini atau nilai intensitasnya ini berada di kisaran antara 120 sampai 190. Nah, kemudian ketika kita ambil histogram dari tekstur kasar, itu dia menyebar secara merata, ya, dari nilai intensitas 0 sampai 255. Merata itu maksudnya di semua nilai intensitas ini ada nilai pixelnya. Nah, kalau ini dia tidak ada yang tidak ada, ya, nilai pixelnya. Nah, kemudian kalau tekstur periodik, nah ini hampir sama, ya, maksudnya dengan yang tekstur kasar, cuman dia tidak signifikan perbedaannya. Nah, misalnya dari sini nilai intensitas 0 sampai 255 itu tidak terlalu jauh perbedaannya dengan nilai pixel yang berada di 150 misalnya, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekstraksi fitur tekstur itu bisa kita bedakan antara citra yang satu dengan citra yang lainnya berdasarkan histogramnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian adapun fitur pertama yang bisa kita dapatkan dari histogram ini, yang pertama adalah raratanya, ya. Rarata atau mean. Jadi mean sama dengan nilai intensitas atau nilai nilai frekuensinya, ya. I itu nilai frekuensinya, berapa frekuensi kemunculan dari masing-masing nilai pixel. Ya, sementara P itu nilai pixelnya. Jadi nilai pixel itu 0 sampai 255. Kita hitung 0 ada berapa kali muncul frekuensinya, maka itulah I, kemudian 0 itu adalah P-nya. Dilanjut lagi 1 sampai seterusnya sampai 255, itu di masing-masing dikalikan dengan nilai pixel dengan frekuensinya, baru dijumlahkan. Nah, jadi itu namanya rarata. Ubay, kenapa dikasih di situ? Nah, kemudian fitur kedua namanya deviasi standar. Nah, rumusnya akar dari nilai frekuensi dari masing-masing pixel
dikurangi dengan nilai mean yang tadi, lalu pangkat 2 dikali nilai pixelnya. Itu masing-masing ya, lalu dijumlahkan kemudian diakarkan. Nah, kemudian itu definisi standar. Kalau untuk mendapatkan variansnya tinggal kita kuadratkan tadi ini, ya, atau kuadrat. Nah, kemudian varians, ya, varians ini gunanya untuk memberikan ukuran kekontrasan dari suatu citra. Nah, kemudian fitur selanjutnya namanya skewness. Jadi meskipun sama ya namanya seperti yang kita dapatkan di ekstraksi fitur warna kemarin, ada juga skewness, ada juga definisi standar, tapi perumusnya itu berbeda. Nah, jangan bilang sama ya, itu berbeda antara metode ekstraksi fitur yang warna dengan ekstraksi fitur tekstur. Seperti itu. Nah, kemudian untuk skewness itu untuk menunjukkan ukuran ketidaksimetrisan, ya, ukuran ketidaksimetrisan terhadap motif atau tekstur dari suatu citra terhadap rata intensitasnya. Rumusnya adalah nilai frekuensi masing-masing pixel dikurangi nilai meannya, lalu dipangkat 3 dikali nilai pixel itu sendiri, lalu dijumlahkan. Nah, untuk skewness itu dia sering disebut sebagai momen order ketiga ya yang telah ternormalisasi. Nah, jika nilai skewness yang didapatkan itu nilai negatif, maka distribusi kecerahannya itu condong ke kiri terhadap nilai rata yang didapatkan. Jika nilai skewness yang didapatkan nanti dari sini nilainya positif, maka itu menunjukkan distribusi kecerahannya itu condong ke kanan terhadap rata. Nah, kemudian Ya, selanjutnya fitur yang selanjutnya adalah fitur energi. Nah, fitur energi rumusnya nilai pixel ya dari nilai pixel 0 sampai 255 itu masing-masing dipangkatkan lalu dijumlahkan. Nah, kemudian Ya, jadi nilai energi itu bisa jika nilai energi yang didapatkan itu bernilai 1, itu menunjukkan bahwa citra tersebut memiliki pola yang seragam ya atau tekstur yang seragam. Nah, kemudian fitur selanjutnya, jadi energi ini menunjukkan selain menyatakan distribusi intensitas itu juga menunjukkan keseragaman ya, bagaimana keseragaman pola atau tekstur dari suatu citra. Nah, kemudian fitur selanjutnya entropi, nah, mengindikasikan kompleksitas dari suatu citra. Rumusnya pakai logaritma ya, nilai pixel lalu dikalikan dengan logaritma 2 ya, logaritma 2 dari nilai pixel itu dikalikan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikali dengan minus. Nah, kemudian entropi itu kebalikan dari energi ya pada ekstraksi fitur tekstur. Jadi kalau ini dia menunjukkan ukuran keseragaman, kalau ini ketidakseragaman. Ya, jumlah informasi yang terkandung di dalam sebaran data. Nah, kemudian untuk nilai kehalusan ya atau kekasaran intensitas pada suatu citra itu bisa kita gunakan rumus ini. 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah varians tadi ya, karena tahu kuadrat itu adalah varians. Nah, jadi jika nilai R yang ditunjukkan itu bernilai rendah, ya menunjukkan bahwa intensitasnya itu kasar. Artinya pola atau tekstur dari suatu citra itu tergolong kasar. Kalau nilai R yang didapatkan di sini bernilai tinggi, maka kebalikan dari kasar ya, berarti dia citranya bertekstur halus. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, sampai situ ya untuk nilai fitur dari ekstraksi fitur berbasis histogram. Adapun fungsinya bisa kita gunakan ini statTexture.m menggunakan satu parameter yaitu citra berskala keabuan. Jadi konversi dulu citranya ke skala keabuan atau grayscale, baru kita bisa gunakan function statTexture ini. Adapun outputnya nanti itu disimpan dalam parameter stat, kemudian tergantung dari apa saja yang kalian hitung di dalam function ini. Ada perhitungan probabilitas, ada
Mian ya, kemudian ada deviasi standar, kemudian ada skewness, ada energi, entropi, itu yang rumusnya tadi itu dimasukkan dalam sini semua, dalam listing. Nah, kemudian ada juga smoothness-nya, ya, R atau smoothness-nya. Nah, kemudian untuk memanggil nilainya tersebut, masing-masing nilainya tersebut, ya, nilai fitur tersebut, ya, kita panggil dengan cara gunakan parameter output-nya, lalu diikuti dengan dot, kemudian ikuti dengan nilai variabel yang Anda gunakan di masing-masing rumusnya tadi. Ya, ada mean, kemudian ada deviasi, skewness, energi, entropi, dan smoothness. Ini case sensitif ya, jadi kalau salah tulis satu huruf variabel saja itu bisa error. Nah, kemudian cara menjalankannya di MATLAB, panggil dulu satu citra grayscale yang kita mau ambil nilai fitur teksturnya berdasarkan histogramnya. Kemudian panggil function start tekstur dalam kurung citra yang telah kita panggil tadi, kemudian simpan ke dalam variabel bantu namanya variabel G. Maka ketika kita panggil G atau setelah kita tekan enter di sini, maka akan menghasilkan 6 nilai fitur dari ekstraksi fitur histogram tersebut, ya. Nah, kita praktekkan. Ini ya, start tekstur. Ya, ini sudah tidak ada kali tiganya, berarti ini sudah grayscale. Ya. Kemudian kita panggil ini start tekstur dalam kurung variabel image-nya, kemudian simpan ke dalam variabel G. Nah, maka akan tampil variabel G yang di dalam variabel G ini ada 6 fields, ya. Kalau kita buka, nah, maka akan menampilkan 6 nilai fitur yang telah kita hitung di dalam function start tekstur tadi, nah, dengan nilai masing-masing. Nah, kemudian kita coba pada citra yang lain, misalnya Innsbruck City ya, atau lapangan. Jangan lapangan deh, daun aja ya. Lapangan dia warna apa? Saya cek dulu citranya ya. Daun aja ya, daun.png. Kemudian kita hitung dengan variabel berbeda, yaitu H. Nah, jadi sudah ada 2 nilai fitur yang kita dapatkan. Yang G itu yang citra apa tadi? Citra sidik jari. Yang H itu citra daun. Ya, dengan nilai yang berbeda ya. Kalau ini nilainya dia 125 untuk Untuk sidik jari. Kalau daun dia nilainya 172. Nah, jadi kalau sudah berbeda seperti ini nilainya antara citra yang satu dengan citra yang lain, maka ini bisa kita gunakan sebagai metode ekstraksi fitur pada aplikasi pengenalan pola Anda. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, sederhana aja ya caranya. Seperti itu. Yang penting Anda paham bagaimana rumusnya tersebut, kemudian membawanya ke dalam listing atau program, itu insya Allah bisa selesai ya. Bisa selesai programnya. Nah, ini yang didapatkan dari masing-masing objek ini. Ini yang tekstur halus tadi, ini yang tekstur kasar, kemudian ini yang tekstur teratur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nilai fitur yang lain yang bisa kita dapatkan ya. Bisa menggunakan probabilitas density function.
rumusnya sebagai berikut, lebih rumit lagi ya. Apanya nilai nilai di sini dia nilai apa? Frekuensinya, kemudian dikurang dengan mu f. Mu f ini dari mana ini? Nilai rata dari aras kabuan pada citra. Jadi dijumlahkan dulu nilai pikselnya, kemudian dibagi ada berapa piksel yang ada, ya berapa frekuensinya, lalu dikali dengan nilai pikselnya, lalu dibagi berapa nilai pikselnya, maka itulah raratanya. Kemudian dikali dengan nilai piksel itu sendiri, lalu dijumlahkan. Nah, ini rumusnya ya, mu f. Kemudian ada juga fitur yang lain, namanya varians juga, tapi ini varians yang berada pada orde momen kedua. Fungsinya untuk mengukur ketidakhomogenan, ketidakseragaman, ya. Rumusnya agak berbeda dengan yang di atas ya. Kalau di sini dia pangkat K, kalau di sini dia pangkat 2. Kemudian di momen ketiga dan keempatnya ada skewness dan kurtosis. Ya, dengan rumus M3 dibagi M2 pangkat 3/2. Nah, kalau kurtosis M4 dibagi M2 pangkat 2. Nah, M2-nya dari sini. Nah, M3 dan M4-nya itu tinggal kita ganti saja di sini. Ya, M3-nya tinggal diganti nilai K-nya jadi nilai 3, 4-nya juga diganti jadi 4. Nah, itu skewness itu untuk mengukur ukuran asimetris, kurtosis mengukur ukuran keseragaman. Ya, jadi pendekatan tekstur dengan probabilitas ya. Jadi ini dia probabilitas. Kalau yang tadi dia statistik, ini dia probabilitas. Mempunyai kelebihan ya, sifatnya tidak tergantung pada operasi translasi, penyekalaan dan rotasi. Jadi kalau data citra yang kalian gunakan itu nanti ada berbagai macam posisi ya. Ada yang berbeda posisi, kemudian berbeda skalanya, kemudian berbeda perputarannya, maka itu sangat bagus menggunakan ekstraksi fitur histogram yang menggunakan probabilitas ya dari keempat fitur ini. Nah, cuman kelemahannya itu dia mengabaikan hubungan antar piksel secara lokal ya. Nah, kemudian ya, seperti itu aja ya untuk berbasis histogram. Adapun contoh penerapannya ya di dalam di dalam jurnal itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia judulnya klasifikasi jenis tanah berbasis website menggunakan ekstraksi fitur histogram. Ini ekstraksi fiturnya dia pakai histogram, kemudian pengenalannya dia pakai algoritma KNN. Nah, kemudian aplikasinya dia berbasis website. Jadi pengenalan pola ini bebas ya, mau berbasis website, berbasis mobile, desktop, ataupun tidak menggunakan GUI pun juga enggak apa-apa. Misalnya kalian pakai Python aja, itu bisa ya. Ini penelitiannya Rugiono pada tahun 2019 di UTN. Kita lihat jurnalnya. Kita langsung lihat di teori yang dia gunakan. Ini ekstraksi fitur histogram yang dia gunakan. Ya, ada fitur mean-nya tadi, kemudian ada fitur deviasi standar, skewness, ini skewness, energi, entropi, dan
smoothness-nya. Nah, adapun KNN itu metode yang paling sederhana di dalam pengenalan pola, ya. Di dalam ini dia menerapkan rumus Euclidean distance. Nah, ini. Jadi jarak Ubaid, pulang Ubaid deh kalau enggak mau mendengar. Sampai didengar orang satu ruangan. Ya, maaf, Di. Ini nilai A1 bisa kita tentukan dia sebagai nilai dari atribut apa yang kita mau pakai, apakah fitur yang satu ataukah fitur yang kedua, fitur yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ada berapa fitur yang Anda gunakan di dalam ekstraksi fitur itu, maka segitu juga nilai A yang bisa kita gunakan, ya. Kemudian dikurangi dengan nilai fitur dari citra yang satunya lagi. Ya, yang satunya lagi itu maksudnya ini adalah citra uji, ini adalah citra latih. Jadi nilai fitur dari citra uji dikurangi dengan nilai fitur dari citra training atau citra latih. Kemudian dipangkat duakan. Itu masing-masing ya dengan nilai fitur yang sama. Ya, jangan sampai kita pasangkan dia dengan fitur yang berbeda. Nah, itu berarti salah. Harus dengan fitur yang sama, ya. Jadi citra uji dikurang citra latih dengan fiturnya masing-masing. Lalu dipangkat duakan, kemudian dijumlahkan, lalu diakarkan. Maka itulah nilai S-nya atau nilai jarak. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jika dia semakin mendekati 0 atau di antara nilai fitur atau nilai klasifikasinya itu mendekati 0, maka itulah yang akan menjadi kesimpulan bahwa dia diklasifikasikan sebagai jenis tersebut atau kategori tersebut. Nah, seperti itu. Nanti Ibu kasih contohnya ya di materi selanjutnya. Nah, kemudian ini dia pakai berbasis website. Lalu yang dia teliti itu adalah tanah ya, jenis tanah. Ada tanah humus, tanah litosol, ada juga tanah potsolik, kemudian ada juga tanah aluvial. Kalau tanah ini berarti kita bisa berkolaborasi dengan orang yang ahli di bidang pertanahan ya, contohnya orang tambang ya, anak jurusan tambang, itu bisa kalian tanyakan. Kalau jenis tanah humus itu bagaimana teksturnya, bagaimana polanya, kalau tanah litosol bagaimana, potsolik bagaimana, aluvial bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dia sudah tunjukkan ya. Ini Ibu enggak bahas yang namanya, ini dia. Tanah litosol itu teksturnya seperti ini. Aluvial seperti ini. Tanah potsolik seperti ini, dan tanah humus seperti ini. Ya, jadi kalau secara tekstur, kemudian kita pindahkan dia, kita konversikan dia ke grayscale, itu akan memberikan pola yang berbeda. Ya, nah, berdasarkan pola atau tekstur tersebut, maka bisa kita ambil nilai fitur dari masing-masing fiturnya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam form data latih, ya. Jadi dilatih dulu aplikasinya. Silahkan dibagi misalnya dari 100 data latih itu biasanya lebih banyak daripada data uji, minimal 60. Jangan juga 50 ya, tidak boleh juga 50-50. Kasih lebih banyak sedikit dari data uji. Jadi paling minimum itu kalau pakai persentase 100, 60% itu data latih, 40% data ujinya. Itu paling minimum. Ya, bisa ditambah kalau mau lebih bagus lagi akurasinya. Jadi 60 citra tadi silahkan Anda latih di dalam form latihnya ini. Dari data latihnya itu disimpan di dalam database, ya, dari nilai fiturnya disimpan di dalam database. Nanti di form data ujinya ini, di form data uji dimasukkan jenis tanah dengan dari citra data uji. Data uji berarti dia berbeda dengan data latih ya. Jangan lagi gunakan data latih, tapi gunakan data citra yang lain yang Anda kategorikan sebagai data latih. Kemudian dideteksi atau diklasifikasikan menggunakan algoritma tadi, algoritma KNN. Nah, berdasarkan algoritma tersebut, maka dia akan mencari nilai fitur dari citra uji ini yang terdekat dengan hasil data latih yang kita dapatkan dan telah kita simpan di database. Nah, yang mana yang terdekat, maka itulah yang akan menjadi output hasil dari klasifikasinya. Nah, misalnya ini
yang dia input adalah tanah potsolik, maka hasil klasifikasinya juga tanah potsolik. Ya, jadi dari semua data uji yang kalian uji nanti, ya, itu silakan Anda hitung berapa yang mendapatkan keterangan yang benar dan berapa yang salah. Nah, cara menghitung akurasinya, hitung jumlah output yang benar dibagi total data uji. Di sini dia data ujinya 20. Yang error itu ada 8, yang benar 12. Jadi yang benarnya kalian hitung. 12 bagi 20 kali 100 hasilnya 60. Errornya, ya ini error paling sederhana ini. Ada juga metode untuk menghitung errornya ya. Tapi boleh ini yang paling sederhana, 8/20. Nah, 8 itu dari output yang salah tadi, dibagi total data uji kali 100%. Errornya 40. Kalau di bidang pengolahan citra itu nilai 60% belum dikatakan kategori yang baik ya. Jadi nanti dia 70% akurasinya baru bisa dikatakan kategori baik. Artinya boleh diterapkan ke masyarakat. Tapi kalau belum mencapai 70, jangan dulu. Berarti ada yang perlu diperbaiki di dalam aplikasinya tersebut. Nah, seperti itu. Apakah Anda mau menambahkan preprocessingnya, atau mau menggunakan ekstraksi fitur yang lain, atau ya mau menggabungkan dua metode ekstraksi fitur, boleh juga seperti itu. Jadi silakan ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu alur dari pengenalan pola pada suatu citra ya, terkhusus untuk ekstraksi fitur tekstur. Pada dasarnya sama aja semua ya polanya, tahapannya seperti itu. Yang penting pemilihan metode yang kalian gunakan itu sudah benar ya, sesuai dengan referensi yang kalian dapatkan dari penelitian terdahulu. Maka insya Allah bisa memberikan akurasi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Ada juga jurnal yang lain. Kita lihat di jurnal yang lain, ini dia klasifikasi citra paru-paru. Nah, ini pakai foto apa tadi? Ronsen ya, kalau paru-paru. Nah, dengan ekstraksi fitur histogram, nah ini dia berbeda dengan yang tadi. Kalau ini dia rekognisinya pakai algoritma jaringan syaraf tiruan, metode jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Tahun 2013, lama nih. Ya ini yang Ibu dapat. Nah, ini JST ya. JST itu sudah kalian pelajari di kecerdasan buatan. Semoga ya. Adapun fitur histogram yang dia gunakan itu ada nilai Mean, ada standar deviasi, kurtosis, skewness, dan entropi. Ada 5 ya. Nah, kemudian ya, alurnya selalu seperti ini ya. Input citra uji, lalu di pre-processing, kemudian diekstrak. Nilai ekstraknya ini disimpan ke dalam database, ya, database hasil training. Kemudian pada saat diuji cobakan menggunakan klasifikasi JST dengan algoritma backpropagation, kemudian menampilkan hasil. Ini salah ini flowchartnya ya, ada mulai tapi tidak ada endingnya, harusnya ada. Nah ini dia foto ronsennya, ya. Ini citra untuk paru-paru efusi. Kemudian ini setelah difilter, di preprocessing ya, jadi dia lebih halus lagi hasilnya penampakannya. Kemudian ketika di preprocessing menggunakan adaptif histogram ekualisasi, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari citra yang paling terakhir di preprocessing inilah, ini yang diambil fiturnya ya untuk masuk ke dalam tahapan ekstraksi fitur ini. Jadi ini namanya preprocessing. Ini citra asli, diproses atau difilter untuk dihilangkan noise-noise yang ada di citra aslinya, kemudian lebih dihitamkan lagi menggunakan ekualisasi adaptif histogram. Nah, kemudian citra latihnya ini dengan dia menentukan jumlah epochnya 370, neuronnya 2500 dengan nilai error 0,001, ini learning rate 0,1, ini adalah JST ya. Jadi nilai ininya bisa kalian ubah-ubah. Nah, kalau pada citra normalnya itu yang terdeteksi sebagai normal itu juga 30, sehingga tingkat akurasinya 100.
untuk citra latih dengan kategori kanker itu terdeteksi sebagai kanker juga sebanyak 30 ya, maka tingkat akurasinya 100%. Untuk yang kategori efusi itu yang terdeteksi sebagai kanker 1, efusi 29 sehingga tingkat akurasinya di bawah 100%, yaitu 96,7%. Sehingga ketika ditotal maka rata-ratanya 98,89, errornya 17,8%. Nah, ini kalau menggunakan fitur MEAN standar deviasi kurtosis klinis dan entropi. Nah, cuman di sini yang ditampilkan itu cuman tingkat akurasinya. Nah, kemudian adapun hasil data ujinya, hasil klasifikasi citra ujinya dari untuk kategori normal yang terdeteksi sebagai normalnya 15, tapi terdeteksi selain normalnya yaitu kanker sebanyak 5. Jadinya 15 bagi 20 kali 70 kali 100% jadinya 75%. Kemudian kanker yang terdeteksi sebagai normal 4, sebagai kanker 12, sebagai efusi 4. Jadi yang benarnya cuma 12. 12 bagi berapa tadi? 20 ya. 20 itu berasal dari sini totalnya. 12 bagi 20 dapatnya 60%, errornya 40. Kemudian efusi. Untuk citra efusinya terdeteksi normalnya 1, terdeteksi kankernya 7, terdeteksi efusinya 12. Jadi yang benarnya cuma 12. Jadi akurasinya 60, lalu errornya 40. Kemudian ini dirata-ratakan, jadi hasilnya 65. Jadi total akurasi dari hasil penelitian siapa ini? Hasil penelitiannya Hasan Bisri ya dan kawan-kawan mendapatkan tingkat akurasi 65%. Belum dikategorikan sebagai klasifikasi yang baik, yang akurasi yang baik ya, yang belum kategori akurasi yang tinggi seperti itu. Nanti 70% baru bisa dikategorikan akurasi yang tinggi atau bagus. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Ya, mungkin perlu ditambah di bagian preprocessingnya dengan metode-metode preprocessing yang lain, atau bisa menggunakan ekstraksi fitur yang lainnya ya selain histogram. Jadi kalau dari dua penelitian ini saja, kalau Ibu lihat hasil akurasinya itu sama-sama di bawah 70% ya, jadi kurang begitu direkomendasikan untuk menggunakan metode ini pada penelitian Anda. Ya, kecuali kalau kalian mau coba, ya silahkan dicoba. Apakah bisa mendapatkan akurasi di atas 70%, berarti itu sudah bagus. Kalau tidak, ya memang seperti itu hasil dari ekstraksi fitur histogram. Nah, kemudian kita lanjut ke, ada yang mau ditanyakan untuk histogram? Ada yang mau ditanyakan untuk histogram, Dek? Tidak ada, kalau tidak ada, kita lanjut ke lacunarity. Ini saya lengkapi ya. Nah, ini lacunarity itu salah satu ekstraksi fitur tekstur yang menggunakan ukuran fraktal di dalamnya ya. Fraktal itu kalau dalam bahasa medis kayak ini ya, kayak ukuran tangan kita, tapi di dalamnya itu dia menggunakan apa ya, kayak kernel begitu ya, kernel. Kemudian kita hitung dari ukuran kernel itu, berdasarkan ukuran kernelnya itu akan mendapatkan nilai fitur berapa gitu. Nah, adapun di lacunarity ada 3 nilai fitur yang bisa kita dapatkan. Kalau di sini dia berikan nama lacunarity S, lacunarity A, dan lacunarity P. Adapun rumusnya bisa kita lihat seperti ini, nilai piksel ya untuk semua baris dan semua kolom dipangkat 2-kan. Lalu nanti hasil penjumlahannya itu dibagi dengan berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya. Nah, kemudian dibagi nilai piksel itu juga ya. Kemudian dibagi dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya, lalu dipangkat 2-kan, kemudian dikurangi 1. Nah, kalau yang ini berbeda lagi,
nilai piksel yang di dalamnya ini dibagi dengan nilai piksel hasil pembagian dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya, lalu dikurangi 1, lalu diberikan nilai mutlak. Kalau hasilnya negatif menjadi positif. Kemudian dijumlahkan untuk masing-masing nilai pikselnya, lalu dibagi dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lakunarity P-nya lebih rumit lagi. Nah, seperti ini. Ini ya, yang seperti ini, kemudian dipangkatkan dengan nilai P, lalu hasilnya itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya, kemudian dipangkatkan dengan 1/P. Kalau 1/P berarti itu artinya diakarkan. Ya. Nah, seperti itu. Adapun nilai P-nya itu bisa kita gunakan nilai 2, 4, 6. Nah, ini nanti yang yang ukuran kernelnya atau ukuran gliding box-nya. Ya, ada namanya box-nya atau kernelnya. Box bantuan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai fitur dari masing-masing nilai piksel di citra yang kita mau hitung fiturnya. Adapun penjelasan lanjutan untuk lakunarity bisa kita lihat di sini ya, di jurnal ketiga ini. Nah, ini. Jadi lakunarity itu selalu dikaitkan dengan dimensi fraktal, ya. Contohnya pada objek klasifikasi daun. Ini penelitiannya pada tahun 2015 oleh Mutmainnah. Ini skripsi ya. Kita langsung lihat saja data citranya. Nah, seperti ini. Ini bentuk-bentuk dari daun. Dia mau klasifikasikan. Nah, seperti itu. Adapun konsep fraktal, nah ini bisa kita lihat. Ada fraktal bentuk dot atau titik, ada juga fraktal bentuk garis, ada juga berbentuk bidang, ada juga berbentuk ruang, ada juga yang tidak teratur seperti ini. Nah, yang biasanya digunakan itu yang ini, fraktal ini, box, ya. Nanti disebut dengan gliding box. Di lakunarity-nya nanti itu disebut dengan gliding box. Nah, kemudian, nah di sini lakunarity. Jadi pakai konsep fraktal ya, selalu seperti itu. Lakunarity selalu dikaitkan dengan konsep fraktal. Jadi lakunar itu adalah gap atau lubang pada objek yang cenderung besar. Nah, lakunarity yang rendah menunjukkan bahwa teksturnya bersifat homogen. Motifnya itu hampir seragam, ya. Kalau lakunarity-nya tinggi berarti teksturnya heterogen. Artinya motif atau pola dari citra tersebut tidak seragam. Nah, nilai lakunarity tinggi berarti bahwa piksel menyebar dalam rentang luas dan dikelilingi oleh gap yang banyak dan berukuran besar. Ya, jadi kalau dalam satu citra itu ada banyak motif, ya berarti pasti ada banyak gap di dalamnya ya. Nah, kemudian ya, nah ini dia. Jadi dalam menghitung lakunarity itu dia selalu menggunakan metode gliding box. Nah, gliding box inilah dari fraktal tadi, yang jenis fraktal yang ketiga yang box. Ya. Nah, jadi ini pengertiannya tadi gliding box. Kalau yang kalian gunakan gliding boxnya itu 2, berarti ukurannya 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Jadi ukurannya seperti ini. Jadi ini dulu yang dia hitung, lalu pindah ke sebelah, ya, dengan ukuran 2 kali 2 juga, lalu pindah lagi ke sebelah dengan ukuran 2 kali 2. Nah, jadi ini masing-masingnya dia hitung ini. Nah, setelah dihitung masing-masing dengan menggunakan rumus yang tadi, di materi yang tadi, yang ini, jadi itu tadi nilai pikselnya, ya, nilai piksel masing-masingnya, lalu dibagi dengan berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya, seperti itu. Jadi masing-masingnya dulu, masing-masing boxnya itu dihitung dulu. Jadi disebut gliding box karena boxnya itu berpindah-pindah dari ujung kiri atas, selesai baris yang pertama, pindah lagi ke baris selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian jadi nilai apa tadi? Nilai ini ya, nilai P-nya ini bisa kita pilih boleh berukuran 2, boleh juga berukuran 4, boleh juga berukuran 6. Artinya 2 itu 2 kali 2, 4 itu 4 kali 4, 6 itu 6 kali 6, dan seterusnya.
Kemudian ya baru dimasukkanlah ke dalam rumus dari fitur Lacunarity tadi. Ya, ada tadi Lacunarity S, Lacunarity A, dan Lacunarity P. Ya, kalau ini dia seperti ini hitung-hitungannya. S-nya itu tadi yang sama dengan S ya. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk ke thresholding ya. Sudah. Sampai sini Lacunarity-nya. Nah, kemudian bagaimana dia hasilnya? Nah, ini dia anunya, datasetnya ya. Datasetnya dia ini ada daun A, daun B, daun C sampai daun berapa ini? 6, ada 18 jenis daun. Dia mau klasifikasikan. Dia mau deteksi. Nah, jadi alurnya seperti ini. Coba kita lihat ini preprocessingnya. Ini citra inputannya, preprocessingnya banyak sekali ya. Ada grayscaling, kemudian di thresholding, lalu di morfologi, lalu di rotasi, sekaligus menjadi biner. Kemudian rotasi juga untuk citra grayscale-nya, lalu di shrinking dan di resize. Menghasilkan dua citra yang berbeda, ini citra biner, ini citra grayscale-nya. Untuk citra binernya, dia melakukan deteksi tepi, kemudian dilakukan juga dilasi, sehingga menghasilkan output seperti ini. Kemudian ini apa? Ini masih preprocessing ya, sama segmentasi. Ini citra grayscale-nya, dia deteksi tepi, kemudian dilakukan masking dengan output, menghasilkan citra urat daun seperti ini. Jadi ada output 1, ada output 2-nya. Maka dari sinilah baru dia masuk ke ekstraksi fitur. Citra ini sudah masuk ke citra tahap masih tahap preprocessingnya ya, citra output 1 sampai citra output sekian. Nah, baru masuk ke ekstraksi fitur. Nah, berdasarkan yang berapa tadi output dari preprocessingnya, itu dia hitung nilai fiturnya masing-masing ya, menggunakan Lacunarity dengan dimensi fraktal atau gliding box-nya 2. Nah, kemudian ini simbol Lacunarity-nya ya. Kemudian didapatkanlah output berupa fitur dengan nilai vektor. Ya, nilai vektor itu kayak array ya. Kenapa dia berupa array? Karena ada banyak tadi citra dari hasil preprocessing yang didapatkan ya. Jadi dari masing-masingnya ini dimasukkan dalam satu vektor. Nah, jadi dari nilai vektornya itulah kemudian dibandingkan dengan data ujinya nanti di tahap klasifikasi. Nah, ini coba kita lihat data latihnya. Dari satu citra itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dari satu jenis citra daun, ada 9 citra ya dari satu jenis daunnya, ada 9 citra dari data latihnya. Nilai fitur data latihnya ini nih yang jadi vektor, kemudian dibandingkan dengan data uji. Nah, yang mana dari data uji ini mendekati dari salah satu nilai vektor tadi, maka bisa dikategorikan jenis daun 1, seperti itu. Begitupun dengan jenis-jenis yang lain. Nah, jadi dia melakukan skenario uji coba sampai sebanyak 3. Adapun hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini ada spesies publisin bambu, jumlah data per kelasnya 34. Ya, dengan masing-masing, jadi masing-masing apa tadi daunnya dia punya jumlah data lebih dari 1 untuk masing-masingnya. Ya. Ya, jadi semakin banyak, jadi totalannya itu ada berapa ini? Silahkan ditotal ya. Kemudian ini ada 626 citra. Ya, dari 18 kelas atau spesies yang berbeda. Nah, adapun ini preprocessingnya
Yang pertama ini citra asli, kemudian citra grayscale, lalu citra biner, kemudian ini citra hasil dilasi dan erosi atau morfologi, lalu ini citra hasil rotasinya, ya, yang tadinya dia serong menjadi mendatar seperti ini, kemudian citra biner hasil shrinking dan resize, ya, tadinya ukurannya seperti ini menjadi agak besar seperti ini, kemudian ini dikembalikan lagi menjadi citra grayscale seperti itu. Itu preprocessingnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan teksturnya dari satu citra ini, nah, didapatkan teksturnya, kemudian ada 6 tekstur yang didapatkan. Ya, yang tadi yang dari apa tadi preprocessing teksturnya untuk mendapatkan teksturnya. Nah, kemudian dari sinilah 6 ini dimasukkan ke dalam ekstraksi fitur. Disegmentasi dulu ini, ya, disegmentasi dulu, baru diekstraksi fitur. Nah, di ekstraksi fitur di sini dia dapatkan nilai fiturnya. Nah, dengan ukuran kotak ada 512, 256, 128, 64 sampai 1. Nah, dengan nilai fitur masing-masing. Ada NR, log R, log NR, base fit, diferensial log R, diferensial log NR, diferensial dan nilai slope-nya. Nah, sehingga didapatkan fitur akhirnya untuk masing-masing ukuran kotak seperti ini dirata-ratakan. Maka inilah yang menjadi nilai vektor. Ya. Nah, kemudian sama aja. Ya. Nah, ini nih dia nilai vektornya. Untuk berapa tadi? 18 ya, 18. Dari satu spesies ada berapa tadi? 34 jenis. Maka ini nih nilai fiturnya. Nah, dimasukkan semua ke dalam nilai vektor ini. Nah, kalau untuk secara tabel bisa disajikan seperti ini. Jadi ini dari satu citra ya. Satu citra ada 6 tekstur di dalamnya dengan nilai lakunarity masing-masing. Ya, Z1, Z2 dan lakunarity R-nya dengan nilai masing-masing. Kemudian uji cobanya. Nah, jadi ini dia pakai skenario bagaimana akurasinya, bagaimana pengaruh proses rotasi dan shrinking terhadap akurasi nanti yang didapatkan. Nah, ternyata setelah dilakukan proses rotasi dan shrinking, ini rotasi, ya, dikembalikan dulu posisinya, kemudian di shrink, itu mendapatkan akurasi 87%. Ya, kalau dia tidak mengalami rotasi dan shrinking, akurasinya 89,64%. Nah, seperti itu. Jadi perlu dilakukan beberapa kali uji coba ya. Itu uji coba yang pertama. Ini tanpa rotasi dan shrink, hasilnya seperti ini. Ini dengan rotasi dan shrink. Berarti perlu dilakukan rotasi dan shrink. Kenapa? Karena lebih tinggi akurasinya dibanding yang tidak dilakukan rotasi dan shrink terhadap citra tersebut. Ya, uji coba yang kedua, ini pengaruh jumlah nilai sigma pada operator Kenny, pada deteksi tepinya. Kalau nilai sigmanya 1, berapa akurasinya? 60%. Kalau di sigma 1 dan sigma 2 digunakan, akurasinya 71. Kalau 3 sigma yang digunakan, 73%. Lebih banyak lagi sigmanya, lebih tinggi lagi akurasinya. Nah, jadi disimpulkan penggunaan nilai sigma yang beragam atau yang lebih banyak pada proses deteksi tepi akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, ya, dibanding yang hanya menggunakan 1 sigma, nilai sigma. Jadi kesimpulannya seperti itu. Berdasarkan dari hasil skenario uji cobanya tadi, dari sisi nilai sigma, ya, pada operasi deteksi tepi, bisa juga dari sisi penggunaan gliding box-nya, ya, bisa juga dari sisi
Ya, dari sisi fitur dimensi fraktal dan lakunarity-nya mendapatkan akurasi 93,92%. Nah, jadi seperti itu. Dalam satu penelitian itu bisa menghasilkan lebih dari hasil analisa, ya hasil analisis. Ya, berdasarkan dari skenario uji coba yang Anda pilih nanti di dalamnya. Nah, seperti itu. Cuman ini dia setingkat magister deh kayaknya, bukan, nah ini ya, magister, makanya dia banyak uji cobanya. Kalau kita jenjang skripsi atau sarjana ya cukup satu uji coba saja ya, Anda perlu terlalu banyak skenario di dalam. Nanti kalau Anda mau lanjutkan ke jenjang magister, ya silahkan dilanjutkan penelitian pada sarjana Anda, lakukan lebih banyak lagi uji coba di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini saja mungkin materi Ibu hari ini untuk lakunarity. Sudah Midi? Sudah 2. Oh, ada 2 juga. Ada lagi 1. Ini. Sama untuk klasifikasi daun juga. Ya, menggunakan lakunarity dan dimensi fraktal. Sama aja. Ya. Nah, cuman di sini dia agak berbeda mungkin dari, sama aja ya tadi. Mutmainah juga kah namanya? Oh iya, Mutmainah juga. Jadi ini jurnalnya Mutmainah. Ya, tadi itu skripsinya kita lihat, ini dia jurnalnya. Jadi menulis jurnal itu seperti ini. Hasil-hasil yang penting-penting aja yang kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga ditambah dengan grafik, sajian grafik agar lebih menarik lagi jurnalnya supaya bisa tembus di jurnal yang terakreditasi lebih tinggi ya. Apakah itu jurnal nasional, Sinta 1, Sinta 2, atau jurnal internasional. Oke, sampai di sini materi kita hari ini untuk ekstraksi fitur tekstur. Ada 2 ya, ada histogram, ada juga lakunarity dan fraktal, dimensi fraktal. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, kalau tidak ada, tugasnya Ibu sebutkan secara lisan aja ya. Silakan Anda implementasikan ya ekstraksi fitur warna yang materi sebelumnya kita pelajari dengan ekstraksi fitur tekstur ini. Ya, yang histogram dan lakunarity. Jadi ada 3. Penerapannya belum ya. Sorry. Ini lakunarity.m. Nah, silakan Anda jalankan ini. Sama aja baca citra dulu lalu panggil function lakunarity, maka akan memberikan nilai fitur lakunarity sebanyak ini. Ada banyak ya. Ada yang lakunarity dengan gliding box 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Ya, silakan Anda ambil saja semua nilai fiturnya. Yang penting ada menghasilkan output nilai fitur, itu sudah bisa selesai tugasnya. Ya. Citra apa yang bisa kita gunakan di dalam lakunarity ini? Citra RGB, citra berwarna. Ya. Kita coba di MATLAB, lakunarity. Itu ya. Tapi citra RGB. Ada citranya. Lapangan.m. Enggak ada. Relatif. Udah, terus panggil lakunarity-nya. Pakai G juga. Jadi nilai fiturnya ya. Kalau mau di copy, buka dulu ini. Nah, silakan Anda copy ini. Nilainya masing-masing. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Nggak ada, Ji? Ada yang mau bicara kah atau gimana? Ada yang bersuara-bersuara? Tapi tidak detek siapa ini yang berbicara. Ya, kalau tidak ada, kita tutup ya materi hari ini. Jadi tugasnya itu silahkan implementasikan citra yang Anda gunakan, individual ya, citra yang Anda gunakan pada metode ekstraksi fitur warna
fitur histogram dan fitur laku narasi. Apa tadi Bu izin? Mengerjakan ya. Tugasnya Bu. Kita akhiri ya. Implementasi fitur. Oh, Firman. Ya, Firman kenapa, Ya, Dek? Bu. Kresek-kresek suara tak? Apa ini? Kedung. Yang lain dengar jelas sih suaranya, Firman? Saya bicara itu Bu, ada Kak suara lain. Enggak bagus sih. Reski juga, Reski lagi bicara kah? Reski kan lagi bicara Bu. Oh, Reski yang lagi bicara. Reski enggak jelas sih, Dek. Halo Reski, enggak jelas sih suara Kak, Dek. Nanti di grup aja bertanya ya. Lagi enggak bagus kayaknya jaringan Kak. Bagus ya Bu. Oh, kalau kita dengar bagus sih. Iya Bu. Oh, iya, berarti jaringannya Ibu enggak bagus. Sorry. Iya, jadi kalau ada yang mau bertanya, kita bertanya via grup aja ya di WhatsApp. Oh iya, siap Ibu. Iya, jaringan di sini enggak bagus kayaknya. Iya, terima kasih atas waktunya, Dek. Siap Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya, Dek. Semoga bisa mengerjakan tugas. Niatkan tugasnya untuk dapatkan ilmu ya, bukan untuk dapatkan nilai supaya kalian bisa selesai dengan baik begitu. Jadi bukan orientasinya untuk nilai. Ya, walaupun ada sih, tapi sedikit saja. Utamakan untuk memperoleh ilmu ya. Gunakan rasa ingin tahu Anda. Apakah citra saya ini bisa saya olah, bisa saya proses sehingga mendapatkan nilai ekstraksi fitur atau tidak, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Ibu akhiri kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.